kami mahasiswa keperawatan dari Stiga Santa Elizabeth Keuskupan Maumere. Jadi Bapak, perkenalkan nama saya Emika Valentina, biasa dipanggil Nutrian, dan juga ada beberapa teman saya. Nama saya Maria Regina Burakena, biasa disapa Mercy. Saya Maria Merci Liatia, biasa dipanggil Merci. Saya Elizabeth Regina Marta, biasa dipanggil Eni. Baik Bapak, kami minta maaf karena kami mengganggu waktunya Bapak. Jadi di sini kami minta waktunya Bapak sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, terima kasih untuk kesediaannya. Permisi Bapak, saya mau tanya bagaimana dalam kondisi Bapak saat ini? Kondisi saya saat ini baik. Baik Kan Bapak. saya baru cuci kemarin hari Rabu. Sekarang baik. Oke Bapak, jadi tujuan kami menemui Bapak pada siang hari ini yaitu untuk melakukan pengkajian keperawatan khususnya terkait fungsi indera pengecap sebagai bagian dari tugas mata kuliah penginderaan. Jadi kami memilih pasien dengan gangguan ginjal karena kondisi ini sering mempengaruhi kemampuan di indera pengecap atau rasa. Jadi dari informasi Bapak yang akan Bapak sampaikan ini, informasi yang akan Bapak sampaikan ke kami ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan akademik kami. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke deh Bapak. Kalau boleh kami tahu siapa nama Bapak yang lengkap? Saya nama lengkap Yosef Sedobulu. Usia Bapak, Usia sekarang 59 tahun. alamatnya Bapak, Alamatnya Baitu Ibang, Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Foresteri. pekerjaan Bapak. Baik Bapak. Sejak kapan Bapak didiagnosis mengalami gangguan ginjal? Sejak November tanggal 24 November 2022. 24 November 2022 saya dirujuk ke Larang-Tuka, lalu vonis dari rumah sakit Larang-Tuka mengatakan bahwa saya gagal ginjal. Akhirnya saya dirujuk ke Maumere, ke rumah sakit Sires untuk istirahat. Pertanyaan berikutnya, perubahan seperti apa yang paling Bapak rasakan ketika Bapak mengalami penyakit ini? Perubahannya dulunya awalnya saya tidak bisa jalan, sekarang saya sudah bisa jalan. Sekarang saya sudah bisa mandi sendiri. Dulu kan pakai lap hidup saya. Sekarang setelah cuci darah saya sudah bisa jalan sendiri, sudah tidak pusing-pusing lagi. Makanan yang juga banyak. Kalau di indera pengecapnya Bapak, kalau misalnya makan itu Kalau rasanya seperti tidak apa? pengecap saya atau salah pengecap dia. Yang ketika Bapak mengalami penyakit ini juga awal-awalnya juga Awalnya saya rasa mual, pengecapnya rasa tidak enak, rasa makanan mual-mual. maksudnya Bapak, apakah terjadi secara perlahan atau tiba-tiba perubahan ini? Perubahannya terjadinya tidak langsung, dia langsung mendadak. Cuci darah ini, kalau pada cuci darah kalau lama cuci itu kita pusing, tapi kalau cucinya lancar, cuci darahnya lancar, maka kadang seperti sekarang baik. Bapak kalau Bapak makan makanan itu rasanya asin, asam selama kamu alami ginjal mengalami penyakit ginjal tuh kalau makan makanan itu rasa asin, asin itu masih rasa apa? Rasanya hambar, asin seperti manis, apa semua itu rasanya Itu biasa. biasa. Apakah perubahan rasa
apakah ini mempengaruhi nafsu makan Bapak? Ketika Bapak makan makanan terus asli rasanya hambar itu mempengaruhi? Tidak, ya. Tidak. Rasanya lapar cepat. Laparnya cepat sekali, kita rasa cepat lapar. Jadi saya, kalau kita normal kan makannya satu hari 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi saya karena pikir bahwa kita cuci darah, makannya tidak tepat waktu. Makannya begini, makannya satu hari bisa 3-4 kali, 5 kali. Jadi saya bangun tidur jam 5 saya sudah bangun. Jadi jam 5:30 atau 5:30 saya makan. Lalu sebentar jam 10 saya makan lagi. Biar sedikit tapi makan terus. Biar satu sendok tapi makan. Lalu sebentar jam 12 kilat lagi makan lagi. Lalu jam 4 sore makan. Lalu jam 7 makan lagi, jam 7 malam. Jadi rasa cepat, laparnya cepat. Jadi kalau Bapak makan makanan itu tuh biasanya dihabiskan semua atau masih ada sisa-sisa? Makannya sedikit loh, ambil lagi habis kan. Makan satu sendok seringan, atau 1,5 sendok seringan. Jadi sedikit itu makan habis memang. Tidak ada sisa. Ada makanan yang sekarang jadi tidak disukai karena rasanya? Bukan tidak disukai tapi ada larangan. Oh iya. Ada larangan makanan. Nah, jadi misalnya kalau makanan itu kita makan, kami di Riau tidak boleh makan daging babi, daging kambing tidak boleh, daging ini penyampaian dari dokter. Jadi daging hanya kami bisa makan itu daging sapi, daging ayam, daging ayam boleh, ikan boleh, tapi daging babi, daging kambing tidak haram. Lalu buah-buahan yang kami bisa makan itu buah pepaya, buah apel, pir, semangka, mentimun itu kami bisa makan. Tapi buah pepaya, tapi yang lain tidak boleh. Kemudian sayur daun hijau tidak boleh. Jadi kami hanya makan sayur itu labu depan, labu besi ini, labu pastela ini, mentimun, proses itu sayur daun hijau tidak boleh. Tadi dan apa ini daun kelor boleh makan, tapi masak 2 kali. Dokter bilang daun-daun hijau itu kamu boleh makan, tapi masaknya 2 kali. Jadi masak pertama, terus keluarkan air ini, baru masak lagi. Jadi buat apa kita masak tapi udah bisa makan. Kemudian apa ini barang minyak tidak boleh. Barang yang berminyak